Sakit, Bu. Oh, apa yang dirasa? Nyesek, Bu. Sesek. Agak panas. Kita bawa ke rumah sakit ya? Kita bawa ke puskesmas ya sekarang ya? Iya. Menolong banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Ada rasa tersendiri, ada kepuasan tersendiri, ada kebahagiaan sendiri. Yang bisa dicontoh itu dari Bu Denina, semangatnya nggak pilih-pilih orang, maksudnya buat bantu orang tuh nggak pilih-pilih. Jadi saya sebagai anak muda, kalau misalnya ada orang yang butuh bantuan, jadi kayak langsung satset gitu loh Mbak, kalau misalnya dibutuhin. Gimana Mas Bayu Pak, udah jadi ya kakinya? Berarti hari ini kita fitting ya? Saya lihat semangat hidupnya sangat tinggi, makanya loh Mbak Nina aja ini mampu yang padahal lebih dari saya. Saya terpacu untuk itu, makanya saya acungi jempol untuk Mbak Nina. Dan dia sepertinya memang udah satu hati dengan komunitas ini. Saya menjadi seorang difabel pada tahun 1997. Itu saya memutuskan akhirnya mau diamputasi setelah saya menderita kanker tulang. Tapi pada saat tahun 2000 itu saya mengenal dunia difabel dengan keberagamannya, dan akhirnya saya tertarik untuk ikut menjadi seorang motivator sesama penyandang kanker. Jadi saya memberikan motivasi ke mereka bahwa kita menjadi seorang difabel itu tidak membuat dunia kita tuh akan selesai. Pada tahun 2012 akhirnya saya memutuskan untuk datang ke Klaten dan menjadi relawan untuk teman-teman difabel korban gempa di Klaten dan Jogja pada tahun 2006. Mereka menjadi korban gempa dan akhirnya menjadi difabel. Mereka juga punya luka dikubitus yang sangat parah. Dan kendala kita pada saat itu kita banyak selain masalah transportasi, itu kita juga terkendala di obat-obatan. Pada saat itu saya dan teman-teman relawan untuk menjangkau teman-teman difabel yang menjadi korban gempa, kita menyambangi mereka ke rumah-rumahnya. Itu karena mereka tuh tinggalnya kan jauh, satu sama lain jauh. Misalnya satu kecamatan itu mereka ada 2 atau 3 orang. Yang kita harus muter itu masih dulu ya masih pakai motor. Kita keliling pakai motor dengan jalan yang masih belum banyak jalan yang jalan yang bagus ya seperti sekarang. Itu masih banyak lubang-lubang gitu, banyak tanah gitu. Suatu waktu kita ada bawa pasien, dan karena kita nggak punya ambulan ya, dengan pasien ini kan harus segera dapat penanganan, tapi ternyata pasiennya itu tidak tertolong di jalan. Jadi itu saya yang ada pikiran saya, seandainya kita punya armada khusus yang kita bisa membawa teman-teman yang membutuhkan penanganan medis cepat. Kalau kita punya armada itu, aduh kayaknya mungkin bisa lebih banyak menolong gitu. Mungkin itu jadi mimpi buat saya, dan alhamdulillah pada waktu itu Dai TV lewat program Mimpi Jadi Nyatanya bisa mewujudkan mimpi itu. Malam hari ini kami mengucapkan selamat malam dan juga selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Apa yang kira-kira akan dilakukan jika mimpi tersebut menjadi kenyataan? Jika mimpi saya terwujud, kami akan
lebih banyak lagi, lebih jauh lagi, menjangkau orang-orang yang membutuhkan bantuan. Mereka banyak yang tinggalnya tuh ada di pelosok. Dari pihak sponsor akan secara simbolis memberikan kunci kepada Ibu Nina dan juga Bapak Budi sebagai tanda bahwa ambulans ini sudah diserah terimakan dan sponsor kepada Bapak Budi dan Ibu Nina. Nah, ITV itu perannya sangat besar sekali dengan komunitas Satu Hati. Karena ternyata kita tuh punya visi dan misi yang sama, menyebarkan kebaikan. Saya bahkan sangat tidak menyangka bahwa masyarakat di luar Indonesia itu sangat mengenal keberadaan dari komunitas Satu Hati itu lewat Dai TV. Bisa memotivasi kami untuk lebih bisa menjangkau lebih banyak lagi, bisa lebih banyak lagi menebarkan cinta dan kasih kami untuk yang membutuhkan. Ini kita mau ada acara buat besok minggu. Jadi yang harus kita siapin apa nih, alat terapi ya Rika ya? Alat terapi apa aja Kak? Paling pakai IR Bude, terus itu berarti 3 Bude IR-nya. 3 ya? Terus TENS sama Masasgan. Assalamualaikum. Gimana? Sakit Bu, Oh, apa yang dirasa? nesek Bu, Desek? agak panas. Oh, demam? Iya. Oh, kita bawa ke rumah sakit ya? Kita bawa ke puskesmas ya sekarang ya? Iya, Bu, Biar iya. dicek gimana kondisinya gitu ya. Perubahannya sangat banyak sekali dan manfaatnya itu juga banyak sekali. Dengan adanya armada ambulan, jangkauan kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan itu semakin luas. Semakin luas, kita menjangkaunya itu bisa lebih cepat. Dan kalau ada teman-teman yang membutuhkan bantuan untuk ke rumah sakit atau gimana, itu juga kita bisa cepat. Dan teman-teman relawan pun itu semakin nambah. Saya bawa salah satu pasien. Iya. Ini kita dari komunitas Satu Hati atau ini pasien. Nah, kemudian ini kan difabel. Iya. Keluhannya dia tadi itu demam, terus Iya. ada sesek. Kita udah Iya. menjangkau daerah Pulau Jawa. Terakhir kita udah sampai ke Bali, ke Lombok. Dan itu alhamdulillah kita bisa menjangkau daerah-daerah terpencil dengan waktu yang lebih cepat dan manfaatnya tuh lebih banyak lagi. Hari ini kita mau ke Gunung Kidul. Ini agenda kita memberikan bantuan sembako untuk para lansia, beberapa lansia di Gunung Kidul. Lansia yang kita berikan bantuan ini lansia yang mereka ini tinggal sendiri, mereka tidak memiliki keluarga, dan itu banyak yang tidak masuk dalam daftar bantuan dari pihak manapun.
Assalamualaikum, Mbak. Mbak. Sehat, Mbak? Apa kabar? Sehat ya, Mbak? Iya, iya. Kondisi lansia yang disasar oleh komunitas Satu Hati itu memang keadaannya minim sekali dari perhatian keluarga, memang tidak ada keluarga yang dekat dan keadaannya memang minim sekali dalam keadaan kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan perumahan. Itu alhamdulillah sudah disasar karena yang disasar dari komunitas Satu Hati ini adalah lansia-lansia yang memang tidak bisa disasar oleh program pemerintah karena program pemerintah kan harus memerlukan imbangan swadaya karena lansia batang kara tidak punya penghasilan apapun. Alhamdulillah ini bermanfaat sekali untuk warga kami khususnya lansia terlantar. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Sehat ya, Mbak? Kami tidak pernah meminta persyaratan apapun untuk mereka-mereka yang mengajukan bantuan ke kami. Artinya kami menolong tidak memberikan syarat apapun. Artinya kita hanya menolong kondisi mereka yang memang layak kita bantu. Pak, ini masih ada beberapa paket. Nanti saya minta tolong ya Pak untuk dilanjutkan, untuk didistribusikan simbah-simbah di sini ya Pak ya. Mohon maaf kalau ngerepotin lagi ya Pak ya. Siap Bu, nanti untuk bahan makanan atau paket yang perlu disampaikan nanti kami siap untuk menyampaikan kepada lansia-lansia. Selamat malam. Selamat malam. Monggo. Ya, maaf ini Pak, Bu, malam-malam nih kesininya. Pak Mul apa kabar? Siap. Ya, Bernat, malaman ya? Nah, capek ya nungguin kita ya Bernat ya. Ini Bu, kita ada bawa kursi roda untuk Bernat kalau sekolah, untuk mobilitasnya Bernat. Juga ada tongkat untuk Pak Mul latihan jalan ya nanti ya. Terima kasih Bu atas bantuannya, tongkatnya. Di awal dulu kami sering dapat penolakan, sering dapat mungkin mereka curiga kita menolong nanti kita harus pamrihnya apa gitu kan. Tapi kita pelan-pelan kita berikan edukasi, pelan-pelan kita jelaskan ke mereka bahwa kita menolong tidak dengan meminta syarat apapun dan akhirnya mereka mengerti dan akhirnya mereka yang justru berbalik mereka mengejar kita untuk bisa dibantu gitu lewat komunitas Satu Hati. Pas bulan 1 saya ngedrop, terus saya masuk ke rumah sakit, gulanya malah tidak terdeteksi. Saya tunggu 3 hari diinsulin terus, pas setelah 3 hari saya baru masuk kamar operasi karena kaki saya bengkak, ada luka kebetulan di telapak. Cuma saya ngobrol sama kakak dan kebetulan kakak kenal sama Mbak Nina sudah cukup lama dengan komunitas Satu Hati. Makanya kakak langsung telepon Mbak Nina arahkan supaya ke PT Puspito. Maka
1 minggu yang lalu saya kesini sama kakak sekaligus didampingi Mbak Nina. Dan alhamdulillah sekarang sudah jadi, terus pemakaian dan latihan fitting alhamdulillah. Assalamualaikum. Wah, gimana Mas Bayu Pak? Udah jadi ya kakinya? Berarti hari ini kita fitting ya? Sama coba latihan jalan nanti? Ya harapan saya besar sekali sama Mbak Nina untuk selalu mendampingi orang-orang yang senasib dengan kita-kita ini. Dan untuk teman-teman yang senasib, semangat hidup harus tetap ada. Malah harus tambah semangat terpacu untuk menghidupi keluarga, anak, istri, dan bisa menjadi acuan untuk orang lain. Jangan minder, jangan malu, jangan takut bahwa kita seperti ini. Tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Rizka Damayanti, usia 22 tahun. Saya sebagai fisioterapis di klinik juga ikut relawan di komunitas Satu Hati. Ya, Nak Rida. Ini Rizka edukasi fisioterapinya, nggih. Oke. Silakan. Pripun, niki sukune tesih bengkak. Asik. Yang mendasari saya terjun langsung ikut di komunitas Satu Hati, waktu ngelihat pasien-pasien lebih ke kasihan. Kok udah kayak gitu, terus kok bisa keadaan kayak ototnya, terus kakinya kok bisa sampai sekaku itu gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya kayak pasien SCA itu walaupun dia lemes, nggak bisa ngerain, nggak bisa ngerasain apapun itu sebenarnya masih tetap harus dipelihara kayak gitu Mbak. Jadi lebih ke kasihan. Terus saya juga dapat ilmunya kalau misalnya baru pegang teman-teman difabel kayak gitu. Sering pusing boten? Kendalanya lebih ke pasien kalau diajarin atau diedukasi buat latihan di rumah gitu lupa sih Mbak. Jadi nanti kalau misalnya dibilangin nanti di rumah latihan ini ya gitu. Iya Mbak, iya. Terus besok lagi ketemu, Pak udah latihan gini-gini. Lupa Mbak gitu, dibilangnya gitu pasti kalau sama pasien, tapi enggak apa-apa. Semangat pagi. Terima kasih pada teman-teman di kesempatan pagi siang hari ini. Saya memberikan refresh tentang perawatan luka decubitus. Luka decubitus adalah luka yang terjadi karena tekanan atau iritasi yang kronis. Ini kegiatan rutin kita, kegiatan rutin bulanan untuk teman-teman yang punya luka decubitus. Dan hari ini kebetulan teman-teman ini yang dari Bantul, yang dari Magelang, yang dari Boyolali dan Klaten ini kumpul semua di sini. Contohnya gini, ini sudah steril semua, obat merah, ini ditaruhkan di mangkok kecil. Mangkok kecil, lalu kita ambil pinsetnya, ya. Kita ambil kain kasa yang sudah dipotong-potong. Ini adalah obat merahnya, ini masukkan yang pertama yang luka tadi. Kita mereview artinya mereview mereka untuk mengingatkan mereka gimana caranya mereka untuk merawat lukanya mereka. Dan kebetulan ini juga nanti ada juga kegiatan fisioterapi kelompok. Jadi teman-teman yang mau terapi, kebetulan kan kita alhamdulillah kita juga udah punya alatnya sendiri. Jadi ada tim relawannya kita bagian fisioterapi itu nanti mereka yang akan diterapi. Perkenalkan, nama saya Angga Yulvan, saya berumur 25 tahun. Saya sehari-hari bekerja sebagai perawat. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mas. Ya. Ini kita rawat luka. Oh ya. Benar
sebenarnya peran saya di komunitas Satu Hati itu sama semuanya dengan teman-teman yang lain. Cuma kalau saya ada tambahannya, yaitu untuk membantu rawat luka untuk teman-teman yang difabel, yang punya luka ulkus seperti itu. Tutup ngatan ya. Nggih. Nek mboten ditutup, mengke tenggen lemek ini kita les, mriki medhok melih sami mawon. Yang mendasari saya itu yang pertama, teman-teman yang difabel itu yang pertama masih kurang untuk mendapat perawatan lukanya, mendapat perhatiannya seperti itu. Jadi terus yang kedua, peran tenaga medis yang ada di daerahnya seperti ada bidan desa, contohnya yang ada di mungkin yang ada di daerah sini juga. Peran pentingnya tenaga kesehatan yang ada di sana untuk mengedukasi keluarga ataupun pasiennya. Harapan saya untuk komunitas Satu Hati ini, semoga teman-temannya yang mau bantuin makin banyak, teman-teman dari nakes juga semoga yang gabung juga makin banyak. Jadi kayak teman-teman difabel, pasien-pasien difabel yang butuh itu makin banyak yang jangkau gitu loh Mbak. Harapan untuk saya, semoga saya bisa terus temenin komunitas Satu Hati, temenin Bu Denina, walaupun saya tetap kerja. Saya dan teman-teman berharap ke depannya bisa lebih banyak lagi menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh pihak manapun, bisa lebih banyak lagi menebarkan cinta kami, kasih sayang kami untuk mereka yang membutuhkan. Artinya biar masyarakat kita semuanya bisa lebih bahagia lagi dengan kita banyak berbagi.